apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Rui dalam pelajaran pengelolaan bisnis retail di semester Gasal ini ya. Ibu harap kalian tetap semangat dan siap untuk belajar virtual. KD yang pertama akan kita pelajari adalah memahami bisnis retail. Indikator pengetahuan dalam materi ini adalah 1. Mengidentifikasi jenis-jenis bisnis retail. 2. Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. 3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan bisnis retail. 4. Mengklasifikasikan bisnis retail. Indikator keterampilan ada 4, yaitu 1. Melakukan pengamatan pada sebuah toko atau supermarket. 2. Mengamati berbagai jenis produk. 3. Melakukan perbandingan terhadap bisnis retail tradisional dan modern. 4. Membuat daftar dalam sebuah kolom tentang hasil pengamatan. Tujuan yang akan kita capai dalam materi ini adalah peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi jenis-jenis bisnis retail. 2. Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. 3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan bisnis retail. 4. Mengklasifikasikan bisnis retail. 5. Melakukan pengamatan pada sebuah toko atau supermarket. 6. Mengamati berbagai jenis produk. 7. Melakukan perbandingan terhadap bisnis retail tradisional dan modern. 8. Membuat daftar dalam sebuah kolom atau tabel tentang hasil pengamatan. Kita mulai dengan pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah semua kegiatan yang melibatkan jual beli barang dan jasa yang diecerkan atau tidak bentuk grosir kepada konsumen akhir. Contoh nyata bisnis retail di sekitar kita yang dapat kita temui sehari-hari adalah seperti Alfamart, Indomart, Carrefour, dan masih banyak lagi retail di sekitar rumah kita. Lalu jenis-jenis bisnis retail. 1. Retail modern. Retail modern yaitu pengelolaannya secara modern. 2. Retail tradisional. Pengelolaannya masih sangat sederhana. Ciri-ciri bisnis retail modern. 1. Retail besar. Seperti berbagai bentuk retail besar di Indonesia, toko khusus, toko serba ada, pasar swalayan, hipermarket, diskon store, pengecer potongan harga, dan toko kelontong. Toko khusus, ciri-cirinya 1. Menjual jenis barang tertentu dengan berbagai macam variasinya. 2. Membutuhkan pengelolaan. 3. Pengkhususan pada jenis-jenis barang yang terbatas pada produk yang ada kaitannya satu dengan yang lain. 4. Dikelola sendiri. 5. Modal. Kita lanjutkan dengan toko serba ada. Ciri-cirinya antara lain lebih besar daripada supermarket, harga lebih rendah, konsumen melakukan pembelian mandiri, artinya konsumen melayani dirinya sendiri, pembayaran tunai atau debit, terdapat di dalam pusat perbelanjaan, lalu dibantu pramuniaga, kemudian menjual berbagai kebutuhan konsumen, ada AC, banyak sampel barang, harganya pas, tidak boleh ditawar, terdapat tempat makan dalam toko. Selanjutnya adalah pasar swalayan. Ciri-ciri dari pasar swalayan yaitu 1. Tidak bisa ditawar, artinya harga pas yang ditempel pada produk tersebut. 2. Harga tertera dan diberi barcode. 3. Ada diskon. 4. Ruangan lebih besar. 5. Pengunjung masyarakat menengah ke atas. 6. Keamanan terjamin. 7. Pembayaran tunai atau debit. 8. Ada kasir khusus. 9. Pelayanan memuaskan. 10. Adanya seragam karyawan. 11. Keranjang atau troli tersedia. Lalu selanjutnya konsumen mandiri, artinya konsumen melayani dirinya sendiri dan terdapat AC dalam ruangan. Selanjutnya hipermarket, ciri-cirinya yaitu 1. Menjual barang dalam jumlah yang besar.
2. Luas toko minimal 5.000 meter persegi, jadi sangat luas. 3. Menjual pakaian. 4. Lahan parkir luas. 5. Harga lebih murah. Kenapa harga lebih murah? Karena membeli dalam jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir, modalnya besar. Kemudian kita lanjutkan dengan grosir, yaitu memiliki ciri-ciri omset besar, modal besar, kawasan toko besar, mempunyai SDM yang banyak, penjualan besar, adanya manajer, adanya surat izin, presentasi kegagalan kecil, modal mudah didapat. Selanjutnya, agen. Jumlah barang yang dijual belikan lebih kecil dari distributor. Wilayah pemasaran sempit, pembelian dalam jumlah banyak untuk dijual, menjual produk dari satu produsen. Contohnya kalau produk minuman, semua minuman dari berbagai merek. Ya. Lalu selanjutnya tidak menjual produk pesaing, tidak melayani pembelian dari konsumen, dapat menjadi reseller dari penjual lain. Toko kelontong memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menjual kebutuhan sehari-hari. Lokasi strategis, bersifat tradisional, luas kurang dari 400 meter, harganya murah, modal tak terlalu besar, melayani sendiri tanpa pramuniaga, menjual secara eceran, pelanggan masyarakat setempat atau sekitar toko tersebut, lalu dikelola sendiri oleh pemilik toko. Kita lanjutkan dengan retail kecil, yaitu bisnis retail kecil disebut juga retail tradisional, variasi barang yang dijual tidak terlalu banyak. Adapun ciri-ciri bisnis retail modern, yaitu jenis barang terbatas hanya untuk memenuhi berbagai macam yang dibutuhkan di masyarakat sekitar. Kenyamanan berbelanja kurang, tawar-menawar harga sering dilakukan, tempat untuk melakukan transaksi jual beli tidak terlalu luas, pengelolaan bisnis retail ini masih sangat sederhana. Di sini ada namanya paradigma bisnis retail, yaitu 1. Pencatatan penjualan masih sangat sederhana, manual ya. 2. Evaluasi penjualan per produk tidak dilakukan, jadi tidak dicek. 3. Lokasi kurang strategis. 4. Potensi pembeli tidak diperhitungkan. Lalu jenis barang yang dijual tidak terarah.